Halo viewer, kembali lagi di podcast Horor Gudang Misteri. Kali ini gue akan menceritakan kisah horor dari Mbak Mega, seorang mahasiswi baru yang tinggal di sebuah indekos di wilayah Jakarta. Bagaimana kisahnya? Yuk simak video ini. Tapi sebelum itu ada baiknya kalian semua subscribe dulu channel ini, agar gue semangat bikin cerita horor yang berkualitas untuk kalian nikmati. Jika sudah, yuk kita mulai. Cerita ini berawal ketika Mega pindah ke Jakarta untuk kuliah. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Bandung. Singkat cerita, dari warga sekitar dan penghuni kos itu, Mega kerap mendengar cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, apa mau dikata, Mega sudah terlanjur membayar kontrak selama 1 tahun ke depan di kos-kosan itu. Rumah kos itu dikelola oleh sepasang suami istri yang sudah paruh baya. Dulunya, rumah kos itu bekas ruko terbengkalai yang mereka beli. Singkat cerita, Mega sudah tinggal di sana selama beberapa hari. Namun Mega sejauh ini tidak mengalami hal-hal aneh yang sering diceritakan orang-orang. Mega di kamar kos itu kebetulan memiliki teman sekamar bernama Kak Vika. Kak Vika sendiri adalah mahasiswi semester akhir di kampusnya. Dan ia sudah 2 tahun ngekos di sana. Suatu malam, Mega bercerita dengan Kak Vika perihal desas-desus yang beredar di masyarakat mengenai kos-kosan yang mereka tempati itu, yang katanya angker. Kak Mega pun tidak menepis hal itu, tapi ia juga tidak membenarkannya. Karena menurut Kak Mega, selama 2 tahun tinggal di sana, ia tidak mengalami kejadian yang janggal. Ia menganggap semua wajar-wajar saja, karena memang setiap tempat itu ada penghuninya. Yang penting saling tidak ganggu saja sudah cukup, kata Kak Vika. Sebuah jawaban yang tentu membuat Mega sedikit tenang. Malam itu hujan pun turun dengan sangat deras. Terdengar suara petir menggelegar. Jam pun sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun Mega belum bisa tidur. Ia pun mencoba bermain sosial media dari HP-nya. Di meja belajar yang terletak persis di sebelah jendela bangunan berlantai 2 itu. Hujan malam itu sedikit mengurangi suhu panas di kota Jakarta. Mega memang membuka jendela kamar agar udara segar bisa masuk ke sana. Meskipun hujan ya. Mereka tidak perlu menyalakan kipas angin lagi untuk menyejukkan suhu kamar. Biasanya mereka hanya akan menutup jendela ketika bepergian atau hendak tidur saja. Ketika ingin menutup jendela, Mega tidak sengaja melihat seorang perempuan yang sedang berdiri persis di pagar rumah kos itu. Terlihat basah kuyup. Namun ketika Mega mengalihkan pandangannya, sosok tersebut menghilang. Entah kemana. Mega kemudian melirik ke arah Kak Vika yang sudah tertidur. Mega pun berpikir, bagaimana jika Kak Vika lulus dan dia sendirian di kamar itu menghabiskan sisa waktu sewa sendirian. Setelah melihat sosok wanita tadi, Mega menjadi sedikit overthinking. Namun ia mencoba berpikiran positif. Keesokan harinya, Mega merasa bahwa ia tidak enak badan. Beberapa kali ia muntah di kamar mandi yang menyebabkan antrian pagi itu. Beberapa penghuni kos khawatir terhadap Mega. Salah seorang penghuni kos bernama Kak Olive bertanya kepada Mega, "Kamu kenapa, Ga?" "Gak apa-apa, Kak. Mungkin masuk angin," ucap Mega, sembari berlari kecil ke kamarnya. Ia memaksakan diri untuk tetap datang ke kampus dengan kondisi yang kurang sehat itu. Sepulang dari kampus, Mega pun membeli beberapa obat di apotik, berharap demamnya membaik setelah mengkonsumsi obat itu. Sesampainya di kosan, ia pun langsung meminum obat itu dan tidur. Mega pun terbangun saat menjelang maghrib, dan ia melihat Kak Vika sudah berada di kamar dan duduk di meja belajar. "Udah bangun ga?" tanya Kak Vika. Mega hanya mengangguk dan bersandar di kasurnya. Kemudian Kak Vika menghampiri Mega dan meraba dahinya. "Badan kamu masih panas? Kamu udah minum obat?" tanyanya. "Udah, Kak," jawab Mega.
"Ya udah, kalau gitu kakak belikan makanan ya, kita makan barengan." Mendengar hal itu Mega pun tersenyum dan mengangguk. "Kamu tunggu ya." "Ya," jawab Mega. Beberapa saat kemudian Vika pun kembali dengan makanan. Ia membeli 2 bungkus nasi goreng dengan telur ceplok, juga dengan air kelapa muda. Mega dan Vika pun makan dengan lahapnya. Entah kenapa Vika yang sedang demam seolah selera makannya kembali saat itu. Namun tiba-tiba ada yang membuka pintu kamar kosnya. "Loh, Mega kok udah makan aja?" ucap seseorang yang membuka pintu itu. Ternyata itu Vika. Mega pun kaget ketika melihat Vika yang menatap nasi goreng yang ia santap itu. Namun Vika yang tadi makan bersamanya sudah tidak ada. Hanya ada 1 bungkus nasi goreng. Padahal tadi benar-benar nyata bahwa Vika membawa 2 bungkus nasi goreng dan makan bersama dengan Mega dengan minum kelapa muda. Tapi kemudian Vika datang lagi dengan membawa 2 bungkus nasi goreng dengan kelapa muda, persis sama seperti yang tadi. Melihat hal itu, Mega pun tidak tahu mau berkata apa. Sejenak ia pun terdiam. Apakah ini halusinasi atau memang benar terjadi? Akhirnya Mega pun menjawab bahwa ia dibelikan makanan nasi goreng oleh temannya dan juga kelapa muda yang dikirimkan lewat aplikasi pengantar makanan. Karena ia pun tidak enak hati dengan Vika, malam itu Mega kembali makan dengan Vika. Nafsu makannya sangat besar hingga ia juga menghabiskan nasi goreng yang dibawa oleh Vika. Mereka kembali makan berdua dengan lahapnya. Namun kali ini Mega memastikan itu adalah Vika. Ya, benar-benar Vika. Lalu siapa yang mengantar makanan tadi? Nasi goreng yang ia makan benar-benar nyata. Bahkan Vika yang asli melihatnya sendiri. Air kelapa mudanya benar-benar menyegarkan. Apakah Mega berhalusinasi? Ataukah makanan itu diantar oleh teman kosnya dari kamar lain? Entahlah, yang jelas malam itu Mega sangat keheranan. Setelah meminum obat, Mega pun tertidur. Namun kemudian Mega terbangun. Ia terbangun karena bunyi derit tempat tidurnya yang ia tempati. Ada sesosok wanita yang duduk di sana. Mega yang setengah sadar melihat sosok itu samar-samar. Ia menyentuh dahi Mega. Mega yang setengah sadar berpikir bahwa itu adalah Vika. Ia mencoba menyentuh sosok wanita itu, namun tangannya terasa sangat dingin sekali, seperti menyentuh es batu yang baru saja keluar dari freezer. Vika mencoba mengumpulkan kesadarannya. Namun ketika ia benar-benar sadar, sosok wanita itu bukanlah Vika. Wanita itu berwajah pucat, pasi dengan rambut panjang, tebal dan lurus. Mega benar-benar melihat wajahnya. Begitu dekat dengan wajahnya Mega. Sosok itu kemudian tersenyum menakutkan sekali, membuat Mega berteriak yang membangunkan seluruh penghuni kos malam itu. Beberapa orang menghampiri kamarnya Mega dan Vika. Mega tampak begitu histeris. Mega, kamu kenapa?" ucap Vika yang setengah terkejut karena teriakan Mega saat itu. Mega tampak gelagapan. Ia melihat secara detail setiap orang yang ada di kamar itu. Ada Kak Vika, Kak Olive, Kak Hesti, dan Nurul, teman-temannya di kosan itu. Mega ingin memastikan apa mereka semua itu nyata, bukan hantu. Vika kemudian memberikan segelas air kepada Mega. "Tenang ga, ada apa? Kamu mimpi buruk?" tanyanya. Ia benar-benar syok dengan hal itu. Namun malam itu Mega tidak menceritakan apa-apa. Ia hanya mengaku berhalusinasi, mungkin akibat demam tinggi yang ia alami. Karena demamnya yang tak kunjung membaik, Mega pun menghubungi kedua orang tuanya untuk membawanya kembali ke Bandung. Keesokan harinya, Mega dijemput oleh keluarganya. Ia pun dibawa pulang ke Bandung hari itu. Dan sesampainya di Bandung, ia dibawa berobat ke klinik langganannya. Kemudian dokter mengatakan bahwa Mega hanya demam biasa. Tidak perlu khawatir, dengan istirahat yang cukup, Mega akan sembuh dalam beberapa hari ke depan. Mega kemudian memberitahu kedua orang tuanya atas apa yang ia alami. Mendengar hal itu, orang tuanya yang juga khawatir akhirnya menyuruh Mega untuk pindah ke rumah kos-kosan yang lain.